Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta 10 Maret 2024. Saya akan menyampaikan pembukaan firman yang saya beri tema penunggang kuda kelabu dan pergerakan alam maut. Ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Pertama yang harus kita pahami dahulu adalah pribadi dari penunggang kuda kelabu. Siapakah dia? Sebab selama ini kalau kita melihat di dalam gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi, banyak yang mengajarkan bahwa kuda kelabu itu karena bernama maut, kemudian dipersamakan bahwa dia itu utusan iblis dari kegelapan. Nah, ini yang harus kita luruskan pada saat ini, bahwa baik penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu, itu semua mereka adalah utusan Tuhan yang ketika diutus itu sudah menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Kitab Nabi Zakaria menuliskan seperti itu. Jadi saat ini yang harus kita pahami, pertama adalah pribadi dari penunggang kuda kelabu. Siapakah dia? Kita akan belajar satu persatu, saudaraku. Penunggang kuda kelabu ini yang pertama, dia adalah salah satu dari ketujuh bintang yang digenggam di tangan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu dari ketujuh tokoh akhir zaman yang dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya di akhir zaman. Salah satu dari ketujuh huruf yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ke-3. Kemudian yang nomor 2, di dalam susunan tata urutan di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, maka penunggang kuda kelabu adalah penggembala jemaat akhir zaman yang karakternya seperti Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Jadi perhatikan baik-baik. Penunggang kuda kelabu yang melaksanakan penghukuman meterai yang keempat itu di dalam susunan tata urutan kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, dia adalah penggembala jemaat akhir zaman yang sifat dan karakternya seperti jemaat Laodikia. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, penunggang kuda kelabu ini di dalam kitab Wahyu pasal 4 ini disamarkan menjadi 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Kristus. Bisa saudara baca di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Kemudian yang keempat, di dalam kitab Wahyu pasal 6, tokoh ini adalah pelaksana dari penghukuman meterai yang keempat, di mana meterai yang keempat ini adalah perintah yang berasal dari dalam bait suci Allah. Jadi meterai yang keempat yang kemudian ketika dibuka menimbulkan peperangan yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, itu perintah dari dalam bait suci. Jadi itu bukan perintah dari setan, bukan perintah dari kuasa kegelapan, bukan perintah dari alam maut, tetapi perintah dari bait suci. Dan yang memerintah siapa? Ini detailnya ada. Perintah dari makhluk yang keempat di dalam bait suci. Makhluk yang dikatakan sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini artinya apa? Ini perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang tampil sebagai anak Allah yang ditampilkan melalui Injil Yohanes. Jadi yang meluncurkan kuda kelabu, yang memerintahkan meluncurnya kuda kelabu, itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah yang penuh kuasa. Nah, ini yang nomor 4. Kemudian yang kelima yang harus kita pahami, di dalam kitab Nabi Zakaria
pasal 1 ayat 8 sampai 10 ini adalah 4 kuda dan penunggangnya yang merupakan utusan-utusan Tuhan yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Ini yang ditulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Mereka itu yang salah satunya adalah penunggang kuda kelabu yang namanya Thanatos atau maut. Itu adalah hamba Tuhan, saudaraku, yang diutus oleh Tuhan, merupakan utusan-utusan Tuhan yang diutus ke seluruh penjuru bumi. Tetapi kenapa namanya itu maut atau Thanatos? Nanti saya jelaskan, saudaraku. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, tentang penunggang kuda kelabu di dalam Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5, dia adalah salah satu tokoh yang di dalam pengutusannya ia menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi sebelum ia diutus. Jadi kuda kelabu itu sebelum diutus, sebelum meluncur kemudian menimbulkan satu bencana bagi bumi, di mana nanti 1/4 penduduk bumi itu akan mati. Sebelum itu diutus melakukan nubuat itu, saudaraku, dia sudah menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Ini ditulis di dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Kemudian yang ke-7, saudaraku, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49, ini menceritakan ketika Sion dipulihkan. Itu di akhir zaman menunjuk ketika nanti terjadi kegerakan penjangkauan kepada bangsa Israel, merupakan rentetan dari kegerakan kuda putih. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 49, ketika Sion dipulihkan, maka penunggang kuda kelabu ini adalah tokoh yang datang dari barat. Yesaya pasal 49 ayat 12. Karena ada yang datang dari barat, ada yang datang dari utara, ada yang datang dari Sinim. Nah, penunggang kuda kelabu ini adalah dia, tokoh yang datang, saudaraku, dari barat. Kemudian di dalam kitab Nabi Mika, ini yang ke-8 tentang penunggang kuda kelabu. Di dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang ke-4 sampai ke-5, penunggang kuda kelabu ini merupakan salah satu tokoh dari 7 gembala, 7 hamba Tuhan yang akan dimunculkan, yang akan dibangkitkan Tuhan di akhir zaman untuk memerangi dosa-dosa Asyur dan dosa Nimrod. Ya, saudaraku, sekarang kita akan pelajari ayat-ayat tersebut dengan cepat, tetapi juga kita akan berusaha cermat. Sekarang dia yang merupakan salah satu dari ke-7 bintang. Jadi penunggang kuda kelabu itu merupakan salah satu dari ke-7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 16. Kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-20. Saya mohon Ibu Tami membacakannya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagai matahari yang terik. Ya, 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudaraku, jadi penunggang kuda kelabu yang nanti ketika meterai keempat itu dibuka, kemudian dia bernubuat menimbulkan satu bencana di bumi, kemudian 1/4 penduduk bumi itu mati. Saudaraku, itu merupakan salah satu tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut ke-7 bintang. Jadi salah satu dari 7 tokoh akhir zaman yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian yang nomor 2, ini di dalam susunan atau tata urutan kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, dia adalah penggembala jemaat akhir zaman yang karakternya seperti Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai
dan 21 saja. Kita akan membaca Wahyu pasal 3 ayat 14 dan 21. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Langsung 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Saudaraku, jadi penunggang kuda kelabu ini, saudaraku, adalah kalau di dalam susunan Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga, ini merupakan gembala dari jemaat akhir zaman yang berkarakter Laodikia. Yang dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini manusia, saudaraku. Kalau malaikat yang tidak kelihatan tidak perlu surat. Ini angelos. Angelos itu memang bisa berarti malaikat yang dimensi 4, tetapi bisa berarti juga manusia. Tetapi kalau saudara nanti membaca di dalam kitab Wahyu pasal-pasal yang terakhir, nanti Yerusalem baru itu tembok-temboknya diukur menurut ukuran hasta, yang juga adalah ukuran manusia dan malaikat. Artinya ini ukurannya ketujuh huruf, ketujuh tokoh yang dipakai oleh Tuhan sejak Wahyu pasal yang ke-1. Saudara, jadi ini merupakan tokoh yang di dalam susunan Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 merupakan penggembala dari jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu jemaat paling buruk, saudaraku, elek dewe, saudaraku. Dia jatuh paling dalam, jatuh di mezbah korban bakaran, mengaku kaya. Padahal dari pandangan Tuhan, dia malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudaraku, banyak orang itu yang demikian. Dan ini jemaat-jemaat yang seperti ini bukan kemudian ditolak oleh Tuhan. Kalau mau bertobat, saudaraku, dia akan mendapatkan tempat terbaik. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-21 ini kepada jemaat di Laodikia, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini adalah janji harpaso, saudaraku. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba anak itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi jemaat yang paling buruk sekalipun, kalau mau bertobat, itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti harpaso, untuk diangkat hidup-hidup, saudaraku. Jadi saudara jangan takut dengan masa lalu saudara, meskipun masa lalu saudara itu kelam, buruk. Tetapi kalau saudara bersama Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan dibawa tahap ke tahap kepada kesempurnaan. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di mana penunggang kuda kelabu ini merupakan disamarkan bahasanya di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Ini merupakan 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Coba dibaca Wahyu pasal 4 ayat yang kelima. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi gurun yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Amin. Ini 7 roh Allah. Itu, saudaraku, merupakan ketujuh bintang yang ada di Wahyu pasal 1 ayat 16, Wahyu 1 ayat 20. Kemudian mereka adalah penggembala ketujuh jemaat, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. Kemudian di Wahyu pasal 4 ini, saudaraku, mereka ditulis sebagai ketujuh obor yang menyala-nyala di hadapan tahta Allah. Jadi kehadiran tokoh-tokoh di akhir zaman ini betul-betul merupakan sesuatu yang mutlak, harus ada di akhir zaman. Tanpa kita mengerti rahasia ketujuh bintang, maka disebut di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, dan rahasia ketujuh bintang. Artinya sesuatu yang rahasia. Tanpa kita mengetahui rahasia ketujuh bintang itu, kitab Wahyu itu tidak akan bisa dibuka, saudaraku. Nanti akan bingung ketika sampai kepada Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 6, apalagi nanti sampai kepada penghukuman meterai, penghukuman 7 sangkakala, apalagi nanti masuk di Wahyu pasal 12 ke sana, itu makin susah. Saudaraku,
Jadi orang harus mengerti rahasia ketujuh bintang itu. Yang salah satunya adalah penunggang kuda kelabu yang selama ini dimengerti orang. Penunggang kuda kelabu itu utusan dari kuasa kegelapan karena namanya Thanatos atau maut. Padahal bukan, saudaraku. Ini hamba Tuhan yang ketika diutus, dia sudah menghadap terlebih dahulu kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Kemudian di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8, saudara, kalau kita membaca tadi di dalam Wahyu pasal 6, tokoh ini adalah pelaksana dari penghukuman meterai yang keempat, di mana meterai yang keempat ini adalah perintah dari dalam bait suci, perintah dari makhluk keempat di dalam bait suci, makhluk yang dikatakan sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai ke 8. Ini penunggang kuda kelabu. Kita baca Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi yang memerintah, yang membuka meterai yang keempat itu makhluk yang keempat dari bait suci. Jadi yang mengutus meluncurnya kuda kelabu itu bukan setan, saudaraku, tetapi makhluk yang keempat, yang kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, itu adalah makhluk yang seperti burung nasar yang sedang terbang. Itu penampilan Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Jadi yang menyuruh meluncurnya kuda kelabu ini adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Dibaca terus. Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning atau kelabu ini, saudaraku, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Ditulis dalam bahasa aslinya sebagai Thanatos, dan kerajaan maut itu Hades mengikutinya. Jadi maut atau Thanatos dan Hades itu mengikutinya, saudaraku. Kemudian saya perjelas lagi bahwa penunggang kuda kelabu ini bukan utusan setan, tetapi ini utusan dari bait suci Allah. Yang memerintah adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Utusan dari dalam bait suci Allah. Mereka meluncur setelah menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Kita akan membaca kitab Nabi Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Zakaria pasal 1 ayat 8 sampai 10. Kitab Nabi Zakaria 1 ayat 8 sampai 10. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Amin. Di sini susunan urutan meluncurnya itu belum begitu jelas. Ya, saudaraku, di sini ada seorang yang menunggang kuda merah. Dan ini nanti menjelaskan kepada Zakaria siapa kuda-kuda di belakang dan penunggangnya itu. Saudaraku, ini dijelaskan. Jadi rupanya ketujuh guru itu saling menjelaskan temannya, bukan menjelaskan diri sendiri, tetapi menjelaskan temannya. Penunggang kuda merah itu menjelaskan teman-temannya yang di belakangnya itu siapa. Kita akan membaca ayat 9. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. 10. Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Iya, jadi penunggang kuda merah, kemudian kuda hijau kuning, saudaraku. Di sini disebut kalau dalam kitab Nabi Zakaria itu di belakangnya ada kuda merah jambu dan kuda putih, saudaraku. Para penunggang kuda itu
Mereka semua adalah yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ini keterangan dari penunggang kuda merah yang berdiri di antara pohon murad. Saudaraku, jadi ini indahnya. Hamba Tuhan itu saling menerangkan tentang temannya. Penunggang kuda merah itu menjelaskan tentang teman-temannya yang lain, saudaraku. Jadi bukan menjelaskan tentang diri sendiri. Jadi ada semacam konfirmasi bahwa ini semua pekerjaan Tuhan, ini semua harus dikerjakan, itu ada saling konfirmasinya. Kemudian di dalam Zakaria pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-5, bahwa penunggang kuda kelabu merupakan salah satu dari saudaraku 4 kuda yang ada di dalam Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Ini yang diutus Tuhan setelah mereka itu menghadap Tuhan. Artinya setelah mereka itu sowan, bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Setelah mereka itu menghadap Tuhan. Jadi ini betul-betul satu perintah yang harus dikerjakan. Jadi hamba-hamba Tuhan di akhir zaman adalah kemurahan. Kalau saudara mendapatkan kemurahan, bertemu dengan Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Kita akan membaca Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Ini juga menerangkan mengenai keempat kuda yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, yang merupakan pelaksana penghukuman meterai pertama sampai ke-4. Dibaca Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 5. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Amin. Sudah sering saya sampaikan, mereka itu keluar dari gunung-gunung tembaga. Itu artinya keluar untuk menghukum, mulai mengadakan penghukuman terhadap bumi. Mulai kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Itu mereka meluncur dari antara 2 gunung tembaga, di antara gunung-gunung tembaga. Saudara, dan ini meluncur dari tempat pengutusan mereka masing-masing, bukan dari bangsa Israel. Jadi saudaraku, makanya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 itu tentang kegerakan kuda putih itu meluncurnya dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang burung nasar unggas Garuda. Bahasa aslinya ya Ayit, karena di sana nggak ada nama Garuda, itu nggak ada. Jadi saudaraku, ini dari pengutusan mereka ke arah barat. Jadi kegerakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 itu yang dimulai dengan kegerakan kuda putih itu dimulai dari timur dahulu menjangkau Israel. Saudaraku, ke arah barat dari arah pengutusan mereka. Dilanjutkan ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Ya, ini tentang kudanya sudah lengkap, tetapi susunan meluncurnya itu belum sedetail di Wahyu pasal yang ke-6. Dilanjutkan. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Terus Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. amin. Jadi baik penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda kelabu, mereka itu adalah utusan-utusan Tuhan, di mana melaksanakan pekerjaan Tuhan sesudah mereka itu sowan atau menghadap. Mereka ditimbali, mereka sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi. Jadi penunggang kuda kelabu ini bukan utusan setan, meskipun namanya Thanatos, namanya maut. Saudaraku, nanti saya jelaskan kenapa dia menyandang atau bergelar nama maut, saudaraku. Kemudian di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-12, penunggang kuda kelabu ini adalah tokoh yang muncul dari barat, karena ada yang datang dari jauh, dari utara, dari barat, ada yang dari
sinim. Coba dibaca Yesaya 49 ayat yang ke-12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Iya, amin saudaraku. Jadi ada orang yang datang dari jauh, dari utara dan dari barat dan dari tanah sini. Kemudian di dalam kitab Nabi Mika, penunggang kuda kelabu ini juga merupakan salah satu tokoh akhir zaman yang mereka dikatakan adalah 7 gembala yang akan ditugas oleh Tuhan untuk mencukur dosa-dosa Asyur dan dosa-dosa Nimrod di akhir zaman. Mika pasal 5 ayat 4-5 dibaca Ibu Tami. Mika pasal 5 ayat 4-5. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Iya, terus Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. iya, jadi ini merupakan salah satu di antara 7 gembala yang dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman, di mana kegenapannya mereka itu adalah merupakan 7 bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan Yesus. Mereka adalah penggembala jemaat-jemaat akhir zaman yang bertipe Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia. Saudaraku, mereka adalah gembala di akhir zaman yang akan menggembalakan umat dengan firman, bukan dengan tangan, bukan dengan jangkauan secara fisik. Sebab kalau dengan jangkauan secara fisik ya terbatas gedung sedikit. Tetapi kalau menggembala dengan firman seperti yang Tuhan Yesus lakukan, maka akan bisa menggembala manusia itu melintasi benua, melintasi pulau, melintasi negara. Ini penggembalaan cara Tuhan Yesus seperti itu. Cara murid-murid juga seperti itu, menggembala dengan firman. Kalau menggembala dengan gedung ya paling 100 orang itu sudah banyak, 200, 500, 1000 orang sudah banyak. Tetapi kalau menggembala dengan firman, dengan perkataan hikmat, maka yang dijangkau ini ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan umat manusia nanti akan digembalakan oleh tokoh-tokoh akhir zaman ini. Saudara, mengapa penunggang kuda kelabu ini yang adalah hamba Tuhan tetapi diberi nama maut atau Thanatos? Jadi ini yang sering membuat orang heran. Mengapa penunggang kuda kelabu ini yang saya sebut tadi hamba Tuhan, tetapi kenapa ini namanya itu maut atau Thanatos? Saudara, sebab di dalam pengutusannya oleh Tuhan yang tampil dengan atribut imam besar agung, Wahyu pasal 1 ayat 9-20, itu Tuhan Yesus tampil di dalam atribut sebagai imam besar agung. Ini tangan kanannya memegang 7 bintang, kemudian tangan kirinya memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, nah, di dalam pengutusannya oleh Tuhan yang tampil di dalam atribut, di dalam kostumnya sebagai imam besar yang memegang ke-7 bintang dan memegang kunci maut, dia adalah hamba atau utusan Tuhan yang diserai kuasa atau diserai kekuatan untuk memerintah alam maut dengan kunci Thanatos yang sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Di Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, Tuhan itu memegang kunci Thanatos dan Hades. Tuhan itu memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kemudian saudaraku, amanat tentang maut dan kerajaan maut ini rupanya diserahkan kepada penunggang kuda kelabu, sehingga ketika meluncur kuda kelabu itu, saudaraku, dia memiliki hak dan kuasa juga untuk menggerakkan alam maut, untuk memerintah alam maut, karena dia memiliki kunci Thanatos, saudaraku, yang sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Saudaraku,
Ini merupakan satu rahasia yang dalam. Kita akan membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 bahwa Tuhan Yesus itu memegang kunci Thanatos dan Hades. Dibaca Ibu Tami, Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Amin. Jadi Tuhan Yesus itu memegang kunci Thanatos dan Hades. Jadi di Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 20 ini, saudaraku, Tuhan itu tampil gagah sekali. Tangan kanannya itu memegang ketujuh bintang, saudaraku. Kemudian tangan kirinya itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Nah, ini makna tersirat. Memang tidak dituliskan tangan kiri Tuhan Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut, tidak. Tetapi kita dengan hikmat kita tahu, karena yang memegang tangan kanan, saudaraku, tangan kanannya sudah memegang ketujuh bintang. Maka kalau dia memegang kunci maut dan kerajaan maut, ini pastilah tangan kirinya, saudaraku. Jadi Thanatos dan Hades itu kuncinya sudah ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, dan utusannya yang merupakan penunggang kuda kelabu itu diberi kuasa untuk melakukan, diberi kuasa untuk mengemban amanat atas kunci Thanatos dan Hades ini, saudaraku. Kemudian ada yang pernah bertanya, terus apakah boleh memerintah setan atau alam maut dan kerajaan maut? Ini pernah ada yang tanya sama saya. Jawabnya, saudaraku, kalau ada orang bertanya, terus apakah boleh memerintah setan dan alam maut dan kerajaan maut? Saudara, di dalam otoritas mutlak sebagai Raja Langit dan Bumi, maka Tuhan itu bisa dan berhak memerintah setan, alam maut, dan kerajaan maut. Demikian pula hamba Tuhan yang ditetapkan itu juga bisa dan berhak. Saudara yang dikasih Tuhan, otoritas mutlak itu otoritas yang tidak bersyarat, otoritas raja. Beda dengan orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan, ini beda. Beda dengan orang yang kerjasama dengan kuasa kegelapan, kemudian minta pada kuasa kegelapan itu untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalkan mencari pesugihan, mencari ilmu pelet supaya nampak cantik, nampak ganteng, saudaraku, sehingga memikat lawan jenis, ilmu gendam, saudaraku. Itu kerjasama dengan dunia alam maut, saudaraku. Orang yang mengamalkan ilmu-ilmu gelap itu tidak memerintah, tetapi bekerja sama timbal balik untuk mendapat sesuatu. Manusia yang mencari pesugihan kemudian dapat kekayaan, tetapi jiwanya menjadi imbalan. Dia menjadi pengikut iblis. Saudaraku, saya akan memberi contoh bahwa hamba Tuhan, bahwa Tuhan sendiri itu berhak memerintah setan, memerintah alam maut dan kerajaan maut. Demikian pula hamba yang dipercaya itu berhak memerintah dengan otoritas mutlak tanpa syarat. Saudaraku, tentunya bukan untuk hal-hal negatif, tetapi untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kita akan membaca Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Ini bahwa Tuhan itu dengan kuasanya, dia berhak memerintah kuasa kegelapan. Dia berhak, otoritasnya tak bersyarat. Ketika memerintah setan, setan itu tidak mengajukan syarat apapun. Dia takut dan taat. Saudaraku, jadi
Tuhan itu memiliki otoritas yang tak bersyarat, yang dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan juga, yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita akan membaca Markus pasal 5 ayat 1 sampai 13, dibaca Ibu Tami. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari kekuburan menemui dia. Terus Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. ayat 5. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Terus Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Terus Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia Terus? memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Terus Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." amin. Di sini malah roh-roh jahat itu berkata kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkan kami memasukinya." Karena yang merasuk orang gila di Gerasa ini, saudaraku, ini adalah roh legion, artinya jumlahnya itu banyak sekali, saudaraku. Maka kemudian mereka minta supaya disuruh pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah mereka itu memasukinya. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus itu berhak menyuruh kuasa kegelapan, roh legion. Bahkan nanti di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8, ketika meterai keempat itu dibuka, maka Thanatos dan Hades itu dibuka, saudaraku, sehingga seperti halnya roh legion, ini roh yang banyak sekali itu, saudaraku, ini akan melakukan segala sesuatu, saudaraku, sehingga menciptakan sesuatu yang mengerikan di dunia ini, bencana, kemudian perang, kemudian membunuh 1/4 penduduk bumi, orang-orang yang sifatnya seperti babi, maaf ya, saudaraku. Di sini digambarkan, adapun di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Terus ayat 13 coba dibaca. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Iya, jadi korbannya ini 2000 ekor babi, ya, terjun ke dalam jurang, dalam danau, dan mati lemas di dalamnya. Jadi ini karena disuruh oleh Tuhan Yesus supaya pindah dari orang yang dirasuk oleh setan di Gerasa tadi, supaya keluar. Jadi nilai keselamatan manusia itu sangat mahal, saudaraku. Jangan saudara menilai dengan ukuran harta. Kalau saudara mencoba menilai, ini satu orang di Gerasa yang kerasukan roh legion ini Tuhan mengorbankan 2000 ekor babi. Saudara bayangkan, seekor babi itu sekarang harganya berapa? Sekalikan 2000 itu, saudaraku. Itu untuk menyelamatkan satu orang, Tuhan itu rela mengorbankan materialnya sedemikian besar. Jadi betapa jiwa-jiwa manusia itu sangat berharga. Nah, saudara, kembali kepada tema, ya. Jadi ketika nanti meterai yang keempat itu dibuka, kemudian meluncur kuda kelabu, itu
hamba Tuhan yang merupakan salah satu dari ketujuh bintang, yang merupakan penggembala jemaat dari Laodikia, saudaraku, yang merupakan salah satu dari ketujuh obor yang menyala-nyala itu, saudaraku, dia akan menggerakkan seperti Tuhan Yesus Kristus menyuruh kuasa kegelapan itu supaya melakukan sesuatu sehingga terjadi bencana besar di muka bumi ini. Dan saya yakin itu merupakan satu perang dunia karena korbannya adalah 1/4 penduduk bumi nanti mati oleh karena peristiwa yang terjadi saat pembukaan meterai yang keempat. Ini merupakan rentetan peristiwa dari kegerakan Kuda Putih, saudaraku. Jadi kalau kita sebentar lagi akan melakukan pemetaan kegerakan Kuda Putih, ya saya belum berani menyebut sebagai kegerakan Kuda Putih, tapi pemetaan. Nanti kita akan melihat ada hal-hal besar yang setelah itu akan terjadi di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika meterai keempat itu dibuka, maka guruh yang keempat yang julukannya adalah Thanatos. Kenapa dia disebut sebagai maut? Karena dia dipinjemi oleh Tuhan itu kunci Thanatos, yang memang kekuatan dari kunci Thanatos itu dia bisa menggerakkan, dia bisa mengerahkan segala macam kuasa yang berada di alam maut untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan rencanakan. Memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, pemegang kunci Thanatos dan Hades, untuk menimbulkan sebuah malapetaka besar atau tulah di akhir zaman yang berupa wabah, kemudian perang, sampar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Saat itu alam maut, di mana di sana iblis dan setan itu meraja, itu diizinkan Tuhan dibuka dan menimbulkan petaka matinya 1/4 penduduk bumi. Jadi ini rahasia dari penunggang kuda kelabu, bahwa dia bukan utusan dari kuasa kegelapan, tetapi dia adalah salah satu dari ketujuh bintang. Dan di dalam susunan Wahyu pasal 2 dan 3, dia adalah penggembala dari jemaat di Laodikia. Ini kalau diterangkan sebetulnya panjang, saudara. Kenapa bisa begitu? Itu panjang, saudaraku. Karena jemaat Laodikia, saudaraku, ini rusaknya di mezbah korban bakaran. Dan keahlian dari tokoh yang ini, penunggang kuda kelabu ini, adalah membangun mezbah korban bakaran. Dia pandai berkorban, saudaraku. Dia pandai mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya dia diberi kuasa untuk menggerakkan, dia diberi kunci Thanatos dan Hades, dipinjemilah tepatnya. Karena yang memegang itu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Jadi urut ya, Wahyu pasal 1 ayat 16 itu Tuhan memegang 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 itu tangan kirinya Tuhan memegang kunci Thanatos dan Hades. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi penunggang kuda kelabu itu bukan utusan kegelapan, tetapi adalah hamba Tuhan, adalah salah satu dari ketujuh bintang, adalah salah satu dari malaikat sidang jemaat di akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 adalah salah satu dari gembala yang di akhir zaman yang akan ditahbis, yang akan dilantik oleh Tuhan di dalam pergerakan akhir zaman ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian